yang kedua nilai kebebasan, dan nilai kesejahteraan. Berkenaan dengan tiga nilai ini pun muncul berbagai pandangan yang nanti akan memunculkan para pendukungnya masing-masing. Aliran atau para ahli yang masuk dalam aliran utilitarian, mereka itu mengusung sebuah prinsip ketika kebijakan yang baik itu ketika mereka atau kebijakan itu dibangun berdasarkan prinsip untuk meningkatkan kemaslahatan umum atau kebaikan umum, atau mengangkat atau meningkatkan, dengan kata ini kesejahteraan. Itu yang pertama. Namun bagi pendapat kelompok atau aliran lain, yaitu aliran non-utilitarianism, non-utilitarian, mengatakan tidak cukup, karena dalam konteks ketika kebijakan hanya didasarkan kepada prinsip untuk meningkatkan kemaslahatan umum saja, itu sangat memungkinkan bahwa di situ nanti akan ada korban. Maka perlu diperkuat dengan prinsip persamaan. Kemudian oleh Rawls itu disempurnakan dengan mestinya itu juga diperkuat dengan prinsip keadilan yang jujur. Nah, itu menurut non-utilitarianism. Ternyata itu kalau kita bicara itu berarti masuk pada wilayah keadilan. Ternyata ada ahli yang lain, kelompok ahli yang lain yang mengatakan berbeda. Oh, nggak cukup. Mestinya kebijakan itu dibangun atas dasar kebebasan. Itu kalau di kalangan kelompok libertarian, kalau nggak salah, kelompok pendukung kebebasan. Mestinya kebijakan itu dibangun dari prinsip membebaskan, memberi kebebasan kepada individu. Nah, masuk pada persoalan yang kedua. Maaf, ini tadi ada yang putus ya. Strategi yang dikembangkan, untuk berikutnya, nah ini yang kedua. Adapun strategi dalam temuan kami di lapangan bahwa di FI yang saya katakan tadi rintisan unggul, mereka memiliki sebuah strategi kebijakan peningkatan mutu yang berbeda dengan apa yang selama ini mengemuka di kalangan lembaga pendidikan Islam. Selama ini para pakar mengatakan bahwa terutama ketika era-era Orde Baru atau akhir abad ke-20 banyak mengatakan bahwa berkembangnya madrasah hingga seperti saat ini atau menjamurnya madrasah seperti saat ini itu tidak terlepas karena adanya semangat keagamaan yang tinggi untuk membangun madrasah. Dengan kata lain, tumbuhnya madrasah itu karena semangat religius atau spirit religiusitas yang akar atau populer diungkapkan yaitu tafakufitin. Namun kalau kita melihat dalam temuan kami di lapangan dalam konteks di sini untuk peningkatan mutu di madrasah ibtidaiyah al-ihsan atau yang kita saya singkat di sini RU, ini inisial gitu ya. Itu ternyata saat ini spirit atau prinsip yang mendasari pengambilan kebijakan mereka itu banyak bergeser. Jadi yang menjadikan madrasah itu tumbuh dan berkembang
dan sekarang menjadi madrasah yang diminati, itu bukan karena spirit tersebut. Ketika kita lihat kebijakan-kebijakannya, kita melihat bahwa trik atau strategi kebijakan yang menjadikan madrasah itu tumbuh dan berkembang begitu pesat itu ada beberapa kebijakan. Pertama, pemberian hadiah bagi siswa yang mendapatkan nilai 10, mendapatkan atau berprestasi dalam UN. Variatif. Untuk yang mendapatkan UN 10 itu 1 juta. Untuk mendapatkan untuk siswa yang mendapatkan nilai 9 itu 900.000. Yang mendapatkan nilai 8, 800.000. Itu untuk menstimulus. Karena pada waktu sebelumnya itu, sebelum Pak Aslam, ini nama kepala madrasah yang memiliki ide tersebut, sebelum Pak Aslam menjabat, itu madrasah itu dianggap sebagai sebelah mata, dianggap ya sekolah kelas 2. Madrasah dengan miskin peserta didik atau dengan jumlah peserta didik yang sangat sedikit. Nah, ketika Pak Aslam masuk, maka ini tidak harus dirubah, ini harus dibangkitkan. Terutama apa? Prestasinya. Karena menurut dia, hanya dengan meningkatkan prestasi, maka madrasah ini bisa maju. Nah, untuk meningkatkan prestasi, dia menggunakan namanya uang. Dengan tanda petik yang bisa mensejahterakan. Karena memang mayoritas mereka adalah anak pekerja atau buruh pabrik di PT di perusahaan tekstil di sekitar situ, karena madrasah itu ada di kompleks perusahaan tekstil. Nah, langkah yang dia tempuh yang pertama diantaranya dia memiliki kebijakan atau membuat kebijakan bagi siapa saja siswa yang mendapatkan prestasi UN dikasih uang 1.900.000 dan 800.000. Belum pernah sebelumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, intensifikasi, ada mengintensifkan bimbingan belajar, di mana sekolah memberi dukungan sarana prasarana dan sebagainya. Terus yang ketiga, madrasah memberikan layanan antar jemput gratis, bukan gratis, murah meriah, di mana kepala madrasah itu secara pribadi, ya banyak secara pribadi di sini, mengeluarkan dana untuk membeli mobil carry second, kemudian direnov, kemudian dikasih stiker. Di situ mobil itu memang mobil second, tapi direnovasi kemudian ditempel sehingga cukup menarik, cukup layak untuk jalan begitu. Plat B gitu, plat Jakarta kan lebih murah. Nah, kemudian selain digunakan untuk antar jemput, itu juga digunakan sebagai ajang promosi. Maka biayanya sangat murah, hanya 2.000, kalau yang jauh 3.000. Itu pun kalau dihitung untuk biaya perawatan dan driver itu tidak mencukupi. Tapi kalau dinilai dari sudut promosi itu sudah sangat untung gitu, dalam perspektif sang kepala madrasah. Selain itu, kepala madrasah juga memberikan bonus bagi guru yang mampu menarik anak masuk menjadi siswa MI Al-Ihsan, itu dikasih bonus 40.000 per kepala. Nah, ini untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Itu tahun 2004, sehingga waktu itu belum ada namanya sertifikasi. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Maka uang itu begitu berharga. Pada waktu itu ada MIT di Bantul itu hanya dibayar 30.000 1 bulan. Berarti dibayar 3 bulan sekali, berarti 90.000 pada waktu itu. Coba bayangkan, maka ketika 40.000 per siswa itu tentu sangat menggiurkan. Kemudian yang lainnya adalah sekolah itu bekerja sama menyambangi TK-TK dan RA di sekitar madrasah tersebut bagi yang bekerja sama dan mendorong lulusannya itu masuk ke MI, maka akan memberi bonus THR kepada guru dan pengelola di situ. Nah, dengan upaya ini awalnya memang mendapatkan agak muncul konflik pertentangan, karena biasa pada waktu itu siswanya sedikit, pendapatan madrasah sedikit, loh kok punya ide yang berbasis semuanya itu finansial. Tapi itu semua akhirnya mulai cair ketika
kepala madrasah memang yang mendukung dan memang dengan ya finansial pribadi dia keluarkan untuk itu dengan tanda petik pengorbanan sang kepala madrasah. Banyak dia mengeluarkan uang untuk itu. Nah, 2004, 2006, 2004, 2005 terus berkembang dari satu kelas itu tidak lebih dari 20, kemudian berkembang menjadi pada tahun ajaran yang baru 2004-2005 mulai masuk 2 kelas. Ya, 2 rombel. Jadi angkatan penerimaan peserta didik baru itu mulai langsung didongkrak atau meningkat drastis menjadi 2 rombel. Tahun berikutnya juga 2 rombel sampai sekarang masih bertahan. Nah, ini gambaran dari strategi peningkatan mutu yang dilakukan oleh kepala madrasah di MI Al-Ihsan. Sehingga kalau kita cermati bahwa orientasi semuanya itu adalah satu, yaitu untuk menyejahterakan, 2, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Dengan kata lain, kalau kita mencermati, kalau kita bandingkan dengan perkembangan madrasah pada masa awal, itu orientasinya yang membuat tubuh itu sekarang ternyata kesejahteraan yang dibutuhkan. Nah, dari temuan ini, kalau kita cermati dari nilai-nilai yang tadi sudah kita ungkapkan, ada nilai utama yang dipakai oleh para pengambil kebijakan pada saat ini, yaitu nilai keadilan, nilai apalagi kebebasan, dan nilai kesejahteraan. Nah, kalau kita cermati, tampaknya bahwa kebijakan peningkatan mutu di MI Al-Ihsan itu cenderung kepada atau yang didasari oleh prinsip meningkatkan kemaslahatan atau meningkatkan kebaikan umum. Itu kalau sekilas kita cermati seperti itu. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, bahwa insentif, bonus, kemudian pemberian hadiah uang kepada siswa itu kan tidak diberikan kepada semua. Kemudian dalam artian sama rata gitu, dibagi kepada semua, kan tidak seperti itu. Tapi memang ada yang harus tanda petik itu dikorbankan. Karena apa? Dengan tujuan ada kompetisi. Di situ harus ada upaya. Jadi mereka yang bekerja keras mendapatkan lebih, mereka yang malas mendapatkan lebih sedikit. Dengan tanda petik ada sesuai dengan ada kausalitas. Jadi kalau kita bicara tentang utilitarianism, itu tidak cocok. Di sini justru yang terjadi, prinsip yang dikembangkan adalah non-utilitarianism, yaitu prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi ya diperkuat dengan prinsip keadilan yang jujur. Dengan arti meningkatkan kemaslahatan umum, tapi secara adil. Nah, ini yang dibangun di sana. Sehingga bagi mereka yang bekerja keras tentunya akan mendapatkan banyak. Mereka yang malas ya mendapatkan sedikit. Di satu sisi yang lain juga di sini diberikan kesempatan, tidak ada tekanan dalam tanda petik untuk yang antar jemput. Itu bukan paksaan wajib, tidak. Itu adalah sukarela. Sehingga siswa yang mau ikut antar jemput silahkan, boleh ikut. Bagi yang tidak mau atau mau jalan kaki juga silahkan. Dengan kata lain, ini tidak ada unsur memaksa. Nah, ini saya kira hasil temuan kami, sehingga kecenderungannya bahwa di dalam strategi kebijakan peningkatan mutu madrasah ibtidaiyah luar pesantren, terutama dalam hal ini yaitu MI Al-Ihsan, nilai atau prinsip yang dikembangkan atau yang menjadi dasar
dalam pengembangan kebijakan tersebut adalah non-utilitarianisme. Sehingga dengan kata lain, prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan bersama yang diperkuat dengan prinsip dengan prinsip keadilan yang jujur. Maksudnya dengan prinsip ya, kalau dalam istilah Jawanya atau kita atau di Jogja atau menurut Ki Hajat Dewantara itu ya jer basuki mawa biyo. Baik, demikian Prof yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan makalah kami. Semoga bisa menjadi bahan diskusi buat kita semua pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga diskusi kita kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih, Prof. Silakan. Karena masih fresh PhD, jadi saya perlu dikali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak. Mungkin pertanyaan saya kepada Bapak itu, saya mendengar dari pembahasan Bapak bahwa salah satu tujuan dari peningkatan mutu yang Bapak jelaskan di sini adalah bagaimana pemanfaatan itu bisa dirasakan oleh kemaslahatan umum atau tujuannya kemaslahatan umum. Nah, saya melihat bahwa peningkatan mutu yang disinggung di sini adalah apakah itu korelasi kepada khususnya kepada siswa atau memang untuk menarik orang tua untuk memasukkan siswanya kepada sekolah tersebut. Jadi saya melihat ada kejanggalan antara peningkatan mutu dengan tujuan kemaslahatan umum. Lalu kemudian saya melihat jika dengan menggunakan pendekatan non-utilitarianisme ini, saya melihat akan dapatnya menjadi kapitalis nantinya. Karena saya belum tahu persis apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah ini itu berdasarkan dari pembayaran dari orang tua atau memang kebijakan yang turun dari pemerintah pusat. Nah, kalau saya melihat jika ternyata nanti ini tujuannya untuk meningkatkan mutu pada siswa, lalu kemudian menggunakan cara-cara seperti yang dijelaskan tadi, saya akan melihatnya itu seperti menjadi sekolah kapitalis. Lalu kemudian saya melihat ada persamaan atau tidak ada perbedaan sama sekali ketika asas dari non-utilitarianisme yang disinggung di sini dengan pendekatan yang dijelaskan tadi itu sama sekali tidak ada bedanya dengan utilitarianisme dengan asas kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan. Kira-kira perbedaannya di mana? Nama saya Abdul Ghaffar. Dari Abdul Ghaffar, bukan Isnot orangnya. Nama lainnya. Nama saya Imam dari Fakultas Tarbiyah Jogja. Langsung pertanyaannya di sini tentang tiga nilai yang menjadi peran dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Saya ingin menanyakan tentang nilai kebebasan yang mendasari pengembangan kebijakan pendidikan. Bisa korelasinya apa? Bisa nilai kebebasan dijadikan pengembangan kebijakan. Saya kurang memahami minta dikasihkan contoh dalam implementasinya dalam sekolah itu tadi. Terus yang kedua, kira-kira menurut pandangan pemateri kebijakan yang latar belakang sekolah yang seperti itu terus bisa berkembang dan selanjutnya untuk di daerah lain apakah bisa untuk dijadikan contoh lah, untuk kira-kira apa yang bisa diambil dari kebijakan kepala madrasah ini untuk madrasah yang lain yang masih jauh dari samalah dari perkembangan tadi yang
muridnya sedikit, yang ini dan sebagainya. Terima kasih. Masih ada yang lain? Terima kasih. Saya sampaikan kepada para penanya. Pertanyaannya bagus-bagus. Dan saya yakin ini pertanyaan yang berbobot semua. Seperti diuji lagi ya Mas. Nah, ketika kita bicara tentang tujuan peningkatan itu untuk siswa atau untuk sekolah gitu. Awalnya ketika saya meneliti memang dan saya kan di sini sebagai peneliti. Saya juga memiliki sebuah pemikiran yang hampir sama. Ini kok kayaknya yang memicu kapitalistik gitu. Kenapa Pak uang gitu yang digunakan itu? Kenapa bukan motif yang lain yang dijadikan sebagai perangsang? Oke, nanti pertemuan yang akan datang saya akan sajikan untuk madrasah pembandingnya. Untuk hari ini dulu. Satu. Jadi memang kemarin ketika saya diskusikan temuan ini dengan para promotor atau penguji itu aneh nih, ya memang kayak gini. Jadi tampaknya kapitalisme itu sudah mulai masuk di wilayah pendidikan madrasah, utamanya harus dicermati madrasah yang berada di luar pesantren. Ingat, ada perbedaan antara madrasah yang ada di lingkungan pesantren dan madrasah di luar pesantren. Yang kami temukan yang di luar pesantren konteksnya. Sehingga kalau yang di dalam pesantren, saya menduga karena saya belum pernah meneliti. Maka nanti ke depan mungkin akan kami lanjutkan dengan penelitian yang di luar pesantren, yang di dalam lingkungan pesantren. Itu tampaknya akan berbeda. Maka itu juga bisa menjadi bahan penelitian Mas Imam ya. Imam ya, pesantren. Jurusan apa? Cocok. Nah, di sini kebijakan ini lebih cenderung ke untuk siswa atau untuk sekolah. Kalau kita cermati data-data yang ada sekaligus wawancara dan sebagainya, kebijakan ini awal mula digagas, silakan nanti dicek di wawancara itu. Memang untuk meningkatkan citra madrasah. Madrasah akan memiliki citra yang baik karena kan nanti ada sebuah hubungan yang saling terkait. Jadi ketika madrasah itu tidak punya siswa, mutunya buruk, kemudian prestasinya buruk, kemudian siswanya sedikit, itu kan sudah repot. Madrasah ibtidaiyah swasta, mohon dicatat, ini bukan madrasah ibtidaiyah negeri. Sehingga mereka itu hanya dibantu ala kadarnya, dibantu sekarang dengan bos. Bos itu sangat mepet, pas-pasan. Kalau dibilang untuk mendongkrak prestasi itu pas-pasan, itu sekedar untuk hidup saja. Nah, kalau untuk peningkatan, ya itu harus cari dari yang lain. Beda dengan madrasah ibtidaiyah negeri yang semuanya disupport dan didukung. Tapi kalau madrasah ibtidaiyah swasta punya keleluasaan untuk mencari sumber dana dari berbagai tempat. Meskipun dengan adanya kebijakan BOS, itu sebenarnya madrasah ibtidaiyah swasta itu dilarang untuk memungut dari orang tua atau siswa. Tapi persoalan memungut itu kemudian kan persoalannya itu istilahnya memungut. Tapi ketika kemudian istilahnya sumbangan itu diperkenankan. Bahkan silahkan dicek di perundang-undangan. Jadi pemerintah itu membuat Sisdiknas, kemudian SMP, kemudian yang terbaru silahkan dicek Permendikbud tentang komite sekolah dari madrasah. Itu sangat eksplisit boleh menggali dana
seluas-luasnya dari masyarakat dengan bentuk sumbangan. Ini ada indikasi bahwa pemerintah itu mau lepas tangan. Jadi ketika di situ peran masyarakat itu diperbesar dalam konteks pembiayaan pendidikan, ada sebuah indikasi pemerintah mulai mau melepaskan diri dari tanggung jawab. Padahal pendidikan dasar dan menengah itu, pendidikan dasar terutama, itu kewajiban pemerintah. Silakan dicek di pasal di Undang-Undang Dasar. Kalau nggak salah pasal 31 ya. Itu wajib, kewajiban siapa? Pemerintah. Dengan kata lain ini ada indikasi ke sana. Nah kemudian di MIAlisan tidak ada istilah pemungutan. Adanya adalah sumbangan yang disepakati oleh orang tua wali bersama komite. Dan itu dikumpulkan kepada bendahara komite. Maka tidak terkena pasal gitu. Karena yang ngurusi bukan guru, yang ngurusi bukan pengelola madrasah, yang ngurusi adalah orang tua siswa, dan itu dikembalikan untuk siswa gitu loh. Secara perundang-undangan sah-sah. Nah, di sini kalau kita bicara kebijakan ini memang untuk dengan tadi itu siapa yang mendapatkan prestasi? Ya memang tujuan utamanya adalah prestasi dulu. Siapa dalam konteks di sini? Siswa. Karena yang membuat prestasi itu bukan gurunya, tanda petik, tapi yang menjadi sorotan masyarakat itu keluaran atau luarannya, outputnya itu siapa? Siswa, prestasi siswa. Maka tadi dikatakan, yaitu bagi yang mendapatkan nilai 10 adalah berhak mereka mendapatkan hadiah 1 juta dan seterusnya. Itu untuk menstimulus merangsang siswa. Dan dari aspek guru itu juga dibantu, tidak sekedar ngomong siswanya nanti berprestasi tak kasih uang, hanya siswanya. Guru pun ketika dalam proses bimbel itu butuh sarana juga disiapkan oleh kepala madrasah. Uangnya bukan dari madrasah karena waktu itu kas atau ya anggaran pendapatan dan belanja madrasah juga kecil karena swasta, yayasannya juga kecil. Akhirnya apa? Yang mengeluarkan adalah kepala madrasah. Ibaratnya dia harus merombak, dia harus membuat perubahan. Maka dia berkupas. Inilah dalam penelitian saya menunjukkan bahwa ini tidak bisa tanda petik kemudian dipindah ke tempat lain kalau tidak memiliki konteks dan dukungan leadership dengan modal finansial capital yang sama gitu. Kalau sudah punya intellectual capital tapi finansial capitalnya rendah ya sulit. Maka dan juga harus punya apa? Social capital, bahwa rasa untuk ya ini saya harus meningkatkan prestasi, ada rasa pengorbanan. Kaya tapi tidak punya kemauan untuk berkorban sama saja. Jadi dari siswa ketika muncul benar setelah ada program itu, kebijakan itu benar ada itu 4 juta, habis 4 juta silakan. Kalau nggak salah 10 yang dapat nilai 10 1, kemudian ada 9-nya berapa sama 8-nya berapa. Saya tidak lupa eksplisitnya, spesifiknya ada di data saya. Sehingga total pada waktu itu sekolah mengeluarkan uang 4 juta. Tapi dengan uang 4 juta itu masyarakat itu sudah dulunya yang sekolahnya ibarat nilai 8 itu udah bagus sekali. Sekarang udah dapat 10 matematika. Wah, orang udah di sekitar situ sudah langsung semua dari mulut ke mulut, wah di sana ada siswa yang dapat 10, wah ada. Masyarakat itu langsung, wah hebat ya. Di SD yang dekatnya itu ada SD Muhammadiyah, ada SD negeri. Itu nggak bisa dapat 10, di situ dapat 10. Nah, mulailah di situ. Di samping itu juga guru itu begitu bersemangat. Bersemangat apa? Mencari siswa. Wah tambahan untuk kesejahteraan, ibaratnya untuk beli bensin dan itu kan lumayan. Keliling ke TK-TK, ke RA, dapat uang, dapat siswa, dapat uang. Dan RA-nya pun juga merasa senang. Karena apa? Ketika dia mendorong luarannya atau output dari TK-RA itu masuk ke MI, mereka juga dapat kesejahteraan. Timbal balik dalam bentuk apa? Ya THR. Nah, kemudian bagi siswa atau orang tua ada juga layanan antar jemput. Karena di situ kan para guru pabrik, kemudian ada juga yang pegawai negeri juga ada, yang kampung-kampung di sekitar sana.
itu kan merasa terbantu. Hanya 2.000 yang jarak dekat, kemudian yang jauh 3.000. Pagi-pagi guru harus muter, nyambangi ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Siang itu 2 kali loh mas. Siang itu jam 10 itu yang kelas 1 itu udah pulang, nganter pulang. Nanti siang lagi ada lagi jatah siang, nganter pulang lagi. Jadi itu dilakukan ketika fase madrasah ini untuk tumbuh. Banyak pengorbanan yang dilakukan, tapi menurut Pak Aslam itu tidak sebanding kalau kita harus mengeluarkan biaya untuk promosi. Jadi kalau kita bicara dari siswa untuk sekolah dan kembali, jadi dari siswa dulu yang diberdayakan, nanti imbasnya atau dampaknya, impact dari prestasi yang mampu dicapai oleh siswa itu kan kemudian membuat citra madrasah menjadi bagus. Jadi kalau kita mau mendongkrak sebuah lembaga pendidikan, maka perbaguslah mutu peserta didiknya atau siswanya. Dengan kata lain, kalau kondisi UIN saat ini kita peringkat 81 atau peringkat kesekian, silakan dicek biometrik, kemudian per ICU gitu ya, kita kok agak di bawah gitu. Saya sempat komentari Pak Rektor juga. Maka ini tadi, pastikan bahwa lulusan alumni kita itu berprestasi. Langsung saja, sebelum 6 jangka waktu lulus, sejak dari lulus 6 bulan dari lulus sudah dapat pekerjaan. Lulusannya itu berprestasi. Otomatis masyarakat itu akan menilai positif. Layanannya juga cepat. KRS kurang ada. Nah itu. Sempat mengkritik juga Pak. Sempat agak ada yang marah dulu WR-nya itu bagian kemahasiswaan. Masuk ganti ya. Ya memang realitasnya Bu. Ini yang harus kita sadari. Nah, silakan. Siswa, karena apa? Raw input madrasah itu siswa. Jadi dalam sistem, kalau kita melihat dari pendekatan sistem, itu input, proses, output. Raw inputnya itu siswa, yang kemudian diolah dalam sebuah proses pendidikan di madrasah, kemudian keluarannya itu juga siswa. Tapi dampaknya itu akan kembali kepada madrasah. Jadi ketika input itu kemudian mampu berubah, maka ini akan berimbas kepada citra madrasah yang semakin berubah. Tapi memang benar ini tadi, saya juga mengkhawatirkan kalau semisal motivasi itu hanya ekstrinsik, kapitalistik, materialistik, ini tidak masuk di dalam kajian saya ini. Dalam teori psikologi atau menurut neuroscience itu dikatakan ketika motivasi seseorang untuk bertindak itu adalah stimulus eksternal, maka kecenderungannya itu motivasinya akan terus menurun dan kinerjanya justru menurun. Berbeda ketika yang distimulus atau yang mendorong seseorang adalah motivasi internal, intrinsik, maka itu akan sustainable. Ini yang belum saya temukan di MI Al-Ihsan, yang intangible asset yang berangkat dari internal itu belum saya temukan yang mendorong ke sana. Tapi di tempat lain nanti ada madrasah. Tapi kalau yang di MI ini, sehingga ini juga mengkhawatirkan, maka ini masih pada level rintisan unggul, belum unggul. Lalu untuk asas kebahagiaan atau apa? Kebebasan. Oke, yang kebebasan ya nanti bisa kita sambung. Saya lompat dulu ke Mas Imam ya. Korelasinya apa sebagai dasar pengembangan kebijakan? Jadi kalau kita di sini secara teoretik bahwa seorang pengambil kebijakan, ini ya secara teoretik, itu membuat sebuah kebijakan itu pasti karena sebuah nilai yang dia yakini. Nah, semua pengambil kebijakan kalau ditanya itu pasti ya untuk tujuan kebaikan kebijakan yang dia keluarkan. Dalam konteks kebijakan apapun, termasuk dalam konteks kebijakan madrasah, tujuannya pasti sesuatu yang baik.
Ditanya ya supaya untuk mencerdaskan, pelayanannya baik, supaya siswanya berprestasi. Oke. Nah, di sini dalam konteks nilai kebebasan. Nah, apa korelasinya dengan kebijakan? Kebebasan di sini maksudnya adalah bahwa ketika membuat sebuah kebijakan itu memastikan bahwa tidak ada warga, kalau dalam konteks teknis itu warga madrasah, tanda petik itu yang tertindas, tanda petik dianaktirikan. Mungkin enggak? Ya mungkin saja. Ketika kebijakan tidak didasari oleh asas kebebasan, ya kebebasan dalam hal ini peserta didik, ya siswa atau orang tua juga memiliki kesempatan untuk ikut, ya berperan serta berpartisipasi, memberikan kontrol, maka di situ ya tanda petik tidak akan ada di situ. Apa ya istilahnya? Kebijakan itu tidak akan membawa kemaslahatan secara umum. Ini yang dimaksud dengan kebebasan. Termasuk ini tadi. Madrasah itu kan komponennya, pemangku kepentingannya kan banyak. Madrasah itu ada pengelola, ya ada guru, ada tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan itu pegawai karyawan gitu. Kemudian di situ ada komite. Ada tokoh di komite itu ada anggota orang perwakilan dari sekolah, ada orang tua atau wali, ada tokoh masyarakat atau pakar pendidikan. Kalau di situ tidak ada kebebasan dalam kaitannya dengan untuk berpendapat, mengusulkan kegiatan, ini nanti akan ada namanya ya dalam tanda petik ada sebuah tekanan, ada sebuah hegemoni. Nah ini cenderung kalau madrasah yang ada otoriter yang sangat kuat dari elit itu cenderung runtuh. Ada beberapa madrasah yang saya teliti, yang tadi saya sebutkan MI Muhammadiyah Al-Mutakin sama MI Ma'arif Berjen. Itu kan apa? Karena mereka tidak memberikan dalam kebijakan-kebijakan mereka itu tidak didasarkan nilai kebebasan di situ. Ini contoh di tempat lain yang tidak ada dalam kasus yang saya sebutkan di MI Al-Ihsan. Di MI yang lain tadi yang mutunya itu sekarang siswanya itu hanya nampung 2. Tahun 2014 itu hanya menerima 1 peserta didik. Kemudian 1 itu yang kemarin tidak naik kelas. Berarti hanya 2. 1 MI itu hanya 16 siswanya. Loh, gedungnya gede. Siswanya hanya 16. Bayang pun. Kalau kelas hanya 2, berarti private toh itu ngajar privat toh itu. Itu terjadi. Dan MI-nya itu tidak belum tikar. Kalau negeri, SD negeri itu sudah direkrut dari dulu-dulu. Kalau MI itu masih bertahan. Itu kehebatannya MI. Dalam daur siklus organisasi tidak ada madrasah itu yang masuk ke fase atau tahap death organizational atau tahap kematian organisasi, tidak ketemu. Dalam konteks di Yogyakarta. Itu hebatnya MI itu di situ. TDO isi sombong ibadah. Satu pun itu kalau ibadah itu memang diniati dengan ikhlas, bukan ganjaran. Hebatnya itu di situ. Kalau negeri, sudah direkrut itu. Itu hebatnya miss. Itu di luar pembahasan ini. Ada di data saya. Silakan dibaca di Paksra atau sudah diunggah itu. Kemudian menurut Pemantri, strateginya apa bisa diambil? Saya kira sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa dengan karakteristik yang dimiliki oleh, temuan saya secara umum bahwa pengambilan kebijakan internal madrasah itu pada umumnya ditentukan atau yang menentukan itu adalah elit madrasah. Jadi semua madrasah yang saya teliti, penentu kebijakan itu adalah elit. Tapi mayoritas aktor utamanya adalah kepala madrasah. Elit itu siapa?
ketua yayasan, ketua komite, tergantung mana yang lebih senior dan lebih dianggap berperan penting di madrasah itu. Saya menemukan ada madrasah di Kulon Progo, itu madrasah itu yang mendirikan sekaligus jadi ketua yayasan, sekaligus ketua komite saat ini ya, itu masih hidup dan masih menjadi pengurus. Nah, dia elit yang sangat berkuasa. Kepala madrasah punya usul apa? Kalau dia tidak setuju, nggak bisa. Sebagus apapun kepala madrasahnya, bahkan kepala madrasah itu berprestasi nasional 2 tahun berturut-turut, pernah jadi guru berprestasi nasional. Dari MI yang terpinggir itu jadi guru teladan tingkat nasional, juara 2. Juara satunya kepala madrasah sekarang di Min Malang. Itu dari MI Malang di pelosok kampung sana. Sekarang dia jadi kepala madrasah berprestasi nasional 2 kali. Dulu juara 3, tahun yang 2002 juara 2. Itu pun punya usul. Kalau nggak cocok, ya itu tadi ditolak. Maka elit. Jadi aktor utama dalam pembuatan kebijakan di madrasah adalah elit. Utamanya adalah kepala madrasah. Maka penentu maju mundurnya madrasah itu ditentukan oleh kualitas dari sang kepala madrasah itu. Kualitas ini kalau kita bicara secara lebih kompleks lagi, yaitu dilihat dari intellectual capitalnya atau knowledge capitalnya, kemudian apalagi financial capital, kemudian social capital, ya, spiritual capital. Orang yang mau menyumbangkan ini tadi, Pak Aslam tadi, ia mau menyumbangkan ini karena ada motivasi spiritual juga. Kalau dia hanya sekedar nanti akan dia dapat keuntungan, dia PNS pada waktu itu, DPK diperbantukan. Kalau dia mau mencari untung dari madrasah itu apa? Oh, dia swasta. Madrasah swasta berarti kan uang dari pemerintah kan hanya dari dana BOS. Hanya dana BOS sekaligus bantuan dari APBD provinsi hanya untuk ujian. APBD kabupaten pada itu juga hanya ketika ujian atau tertentu. Ya. Insidental, tidak rutin. Padahal mestinya kalau menuju pada perundang-undangan, APBD maupun APBN maupun APBD itu juga sama-sama 20%. Kenyataannya yang 20%, yang diupayakan 20% baru yang APBN. APBD itu kalau untuk madrasah dianggap madrasah itu masih dikelola pusat, sehingga bukan wilayahnya APBD untuk bantu. Akhirnya apa? Terseok-seok. Kalau dibandingkan SD, pendanaannya lebih kuat SD, termasuk SD swasta. Padahal di SD itu 95% adalah negeri, 5%-nya swasta. Dan mayoritas adalah sekarang itu Kanisius atau yayasan non-Islam. Ya, mulai dengan berkembangnya sekolah Islam terpadu ini sekarang mulai berubah. Tapi mayoritas adalah sekolah negeri. Berbeda terbalik kan dengan SD. Ini yang terjadi. Nah, kalau mau nanti menggunakan ini, selama ada kepala madrasah yang punya intelektual capital yang memadai, visi yang jauh ke depan, strategik gitu. Jadi dia tidak sekedar saya yang penting. Jadi cara berpikirnya bukan kalau saya melakukan ini saya dapat apa. Nah, kalau yang seperti ini dapatnya imbal baliknya ke finansial juga. Dalam tanda petik, kalau saya mengeluarkan uang sekian nanti saya untung atau tidak. Nah, kalau keuntungannya itu secara fisik dalam bentuk kapital atau materi atau uang, wah, ini tentu tidak bisa seperti Anissa. Ini tentunya orang yang benar-benar dengan modal atau finansial capital yang saya miliki, saya akan gunakan untuk merubah mutu madrasah ini. Dengan kata lain, saya akan menggunakan dana saya ini untuk saya gunakan mengembangkan pendidikan Islam di sini. Setelah berkembang maju, dia pindah. Jadi kepala madrasah itu jadi pengawas, sehingga tidak lagi dia itu mengelola madrasah, diserahkan kepada kepala madrasah berikutnya. Dapat apa itu kalau dihitung-hitung mengeluarkan dana? Ya sebagian dari madrasah, tapi yang mencukupi lainnya dari kepala. Karena ketika ditanya, Pak uangnya habis, yaudah gampang nanti saya carikan. Bahasanya coba seperti itu. Informasi yang kami dapatkan dari guru ataupun kepala madrasah. Kalau kalian nanti menemukan madrasah ingin mengembangkan itu menjadi bagus, ya cari. Ya tanda petik, kalau kepala madrasahnya memiliki karakteristik yang hampir sama, silahkan itu bisa mungkin bisa ditiru apa yang dilakukan di sini. Nah. Baik,
kira demikian penjelasan saya. Silakan mungkin atau ada silakan, ini menarik untuk ini menemukan sesuatu sih begini caranya. Mari silakan dulu, ada yang enggak silakan. Ya. Saya juga Nama dulu. Ya. Oh iya. Iya. Yang pertama terkait dengan tema ini, kok tidak disajikan perbandingan antara sebelum ada strategi ini dan sesudah strategi ini. Jadi kita tahu mutu madrasah sesudah ada strategi ini dan sebelum itu kita lihat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peneliti itu kelihatannya fokus pada input. Jadi padahal pendidikan itu yang paling penting adalah pada proses. Karena kalau fokus pada input, mohon maaf kita sebut contoh sekolah negeri di Jogja SMA 3. Kenapa SMA 3 itu baik? Karena memang inputnya baik. Jadi sangat mudah sekali untuk mencerdaskan orang-orang yang sudah pintar. Tetapi kita di sini butuh informasi kira-kira peningkatan mutu di madrasah ibtidaiyah swasta ini bagaimana pada prosesnya. Jadi tidak hanya sekedar inputnya, tetapi di proses ada nggak dobrakan-dobrakan baru sehingga betul-betul meningkatkan mutu madrasah. Dan lagi-lagi ke data tadi, ada tidak perbandingan sebelum dan sesudah adanya strategi. Terima kasih. Bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi dari Usuluddin. Cuma mau tahu Pak, tadi tentang penilaiannya untuk dapat 9, 10, 8 dan sebagainya itu, apakah memang nilai yang diperoleh atau nilai yang didapatkan oleh muridnya itu, siswanya itu murni hasil usaha siswanya, atau jangan-jangan ada pemaksaan nilai sehingga nilainya yang semestinya tidak berhak mendapatkan 10 dipaksakan untuk dapat 10 sehingga nanti outputnya nanti ke masyarakat pandangannya lebih bagus. Cuma tahu itu saja Pak. Terima kasih. Oke, ada ya Putri, ayo. Ini udah nggak pulang loh ini putrinya itu. Nggak pulang ya. Iya Pak. Oh ada ya, ini Putri. Belum ada. Saya tanggapi dulu. juga. Terima kasih. Ini teman saya Mas Imam ini ya. Oke, yang pertama yaitu dari Mas Imam, kok tidak ada perbandingan? Baik, perlu saya ungkapkan bahwa karena keterbatasan ruang, disinilah kalau di disertasi saya buat perbandingan. Karena penelitian ini saya lakukan dari awal berdiri sampai sekarang. Saya perbandingan ketika tahap kelahiran dengan tahap yang terkini. Jadi ketika tahap kelahiran itu kan berdiri tahun 1978. Nah, MTR Islam itu berdiri tahun 1978. Pada awalnya madrasah ini didirikan oleh seorang kiai. Dia dari Jamsaren, ya. Dia kiai yang cukup karismatik, Kiai Muhammad Nur waktu itu, BA. Nah, dia memiliki giroh yang sangat besar untuk berdakwah dan sekaligus mensiarkan Islam, terutama di wilayah Magelang Selatan, Sleman Utara. Lalu dia juga ingin membangun ini, yaitu membangun lembaga pendidikan Islam. Maka dibangunlah itu madrasah. Waktu itu yang pertama justru bukan madrasah. Pertama kali itu sekolah Islam, sekolah dasar Islam. Sebelum ada SDIT, waktu itu sekolah dasar Islam, dibantu oleh direktur PT GKBI. PT GKBI itu adalah perusahaan tekstil yang ada di Medari. Kalau teman pulang ke arah Jawa Tengah, di sebelah banyak pabrik tekstil, kanan kiri jalan sebelum tempel, yaitu di kompleks itulah ada MI Islam. Awal mulanya untuk pegawai. Nah, kan dulu kiai ini kan sering ngisi kajian di situ, ngisi pengajian di situ, kemudian punya etikat, kemudian dibantu oleh direktur di situ, namanya Insinyur Junaid. Setelah dibantu maka kemudian berkembang. Tapi setelah dalam perjalanannya, kemudian karena berbagai macam hal, ketika waktu itu Kiai Haji Muhammad Nur itu masuk menjadi pegawai, menjadi penyuluh. Nah, dia lebih banyak kenalan dengan kolega-kolega di madrasah.
Kalau dia di sekolah dasar, maka dia harus membangun link dengan jejaring baru di Kemendikbud. Maka ini waktu itu juga ya, waktu itu kan dengan antara lain koneksi dia kan tidak banyak dan dia tidak memiliki cukup banyak pengalaman, maka dialihlah statusnya menjadi madrasah ibtidaiyah. Waktu itu sampai tahun 90-an itu madrasah ini hanya gedungnya ya apa adanya, hanya 3 gedung itu aja disekat. 3 lokal itu disekat jadi 2-2 ya. Dengan siswa kurang lebih 14 per kelas waktu itu. Dengan nilai UN ya pada waktu itu, yaitu rata-rata terendah kalau di tingkat MI. Dulu pada zamannya itu MI Wahid Hasyim itu yang paling bagus zamannya waktu 90-an. Tapi seiring waktu kan kemudian terjadi perubahan. Nah, di sana waktu itu seperti itu. Dengan input waktu itu adalah mayoritas dari anak-anak pegawai di pabrik tersebut. Mayoritas. Selain itu, warga sekitar justru masuk di SD negeri, SD Muhammadiyah, karena pembelajarannya lebih bagus dan ada jaminan nilai UN mereka ketika mereka nanti ujian nasional atau Eptanas itu lebih bagus. Nah, tapi kemudian setelah muncul yang namanya ini, setelah Pak Aslam ini diberi kesempatan untuk menjadi kepala madrasah, dia meyakini dia juga karena cukup lihai dan cukup mungkin dalam artian di sini kalau saya amati beliau itu cukup banyak membaca, sehingga dia meyakini benar bahwa untuk membangun citra madrasah tidak bisa tidak hanya dengan menjadikan siswanya berprestasi. Nah, untuk menjadikan siswanya ini berprestasi, maka mau tidak mau prosesnya harus diubah. Nah, ini tadi saya mencoba untuk mengklarifikasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Imam. Raw input MI Al-Ihsan pada awal menjabat itu ya kayak sebelumnya, belum terseleksi, tidak ada seleksi bahkan, semuanya masuk. Karena semuanya diterima, semuanya masuk. Karena kelas 6 itu kan produk dari kepemimpinan sebelumnya. Maaf, kalau kita jabat saat ini, maka kelas 6 saat ini adalah produk sebelumnya, tidak bisa kita milih. Dengan kondisi yang seadanya itu, maka kepala sekolah itu berpikirnya sampai harus mengeluarkan uang ini. Tidak ada cara lain, ini orang-orang kampung butuh duit, orang tuanya juga butuh duit. Kalau nanti diiming-imingi 1 juta, orang tuanya juga senang, akan bantu di rumah. Jadi ketika ada iming-iming ini yang dikumpulkan bukan hanya siswa, tapi juga orang tuanya. Di sini juga guru-gurunya juga dikumpulkan, ditekan oleh siapa? Kepala madrasah, supaya proses pembelajarannya juga diperhatikan, sarana prasarana khusus untuk kelas 6 itu diintensifkan, benar-benar dipenuhi waktu itu. Ini menandakan bahwa sang kepala madrasah benar-benar paham bahwa proses ini harus bagus, karena UN itu tanda petik pada waktu itu masih murni. Jadi UN itu adalah ujian nasional di mana yang mengerjakan siswa, dan kemudian hasil pekerjaan siswa itu dikumpulkan kemudian dikoreksi oleh orang di luar dari guru. Sehingga ini bukan nilai yang dibuat atau dikatrol atau di-up dan lain sebagainya, bukan. Dengan kata lain, ini adalah produk dari siswa. Meskipun saya katakan tidak banyak yang mendapatkan 10, hanya beberapa, tapi beberapa ini saja itu sudah menjadi iklan yang sangat, promosi yang sangat dahsyat. Maka kalau teman-teman di sini mengelola madrasah atau punya rekan yang mengelola madrasah kok masih kalau istilahnya Pak Ngaliman yang punya MI Sembegu, jadi MI Sembegu itu jadi bagus itu karena jerih payah Pak Ngaliman. Penelitian tesis saya dulu termasuk di MI Sembegu. Jadi ketika ada mahasiswa saya penelitian ini atas peran dari Pak ini menjadi, bentar dulu itu sudah jadi, proses menjadinya dari dulu siswanya hanya per kelas itu hanya 12 sampai kemudian jadi 2 kelas, itu pertama kali ada Pak Ngaliman. Mirip dengan yang di MI Al-Ihsan. MI Al-Ihsan ini Pak Aslam ini yang mewarnai yang pertama kali. Kecenderungannya karakteristiknya hampir sama, punya semangat dan daya juang yang luar biasa, punya pengorbanan yang tinggi pada madrasah, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.
Kalau saya mengeluarkan sini, aku itu apa ya? Wah, bukan. Kalau sudah seperti ini, nggak akan maju madrasah. Lembaga pendidikan apapun kalau sudah seperti ini rusak pasti. Nah ini, jadi dari sisi inputnya, ketika citra madrasah semakin bagus kan, siswanya yang daftar itu semakin banyak. Sekolah bisa milih sopo sing semangat, sopo sing tidak. Salah satu indikator yang dipilih bukan karena seleksi dari sisi kecerdasan, bukan, tapi dari sisi siapa yang pertama kali daftar, yang punya keinginan pertama kali daftar itu yang diterima. Jadi kalau sudah ibaratnya SD, ibaratnya madrasah negeri, SD negeri sudah selesai pendaftaran, dia tidak diterima masuk ke situ, nah itu sudah kemudian kalau sejak awal pengen masuk ke situ, punya niatan masuk ke situ, ditanya siswanya juga tertarik ke situ, itu kemudian akan diterima. Jadi kemauan dan keinginan dari siswanya itu yang menjadi penilaian. Dan juga dukungan orang tua, yang nganter itu orang tuanya atau bukan. Nah, itu juga menjadi kriteria. Kalau yang nganter mungkin simbahnya, ini berarti kan mungkin orang tuanya kurang niat. Gitu. Karena ini nanti berkaitan dengan apa? Dukungan. Ketika nanti diminta partisipasinya dalam komite dan sebagainya, kalau dari awal sudah tidak ada rasa untuk, ya ibaratnya kalau nganter anak saja tidak mau, apa diserahkan ke pembantu, ini problematis. Nanti ketika diminta partisipasinya, ya sudah minta uang berapa. Jadi tidak sampai kepada pemikiran. Padahal di madrasah itu sekarang juga terbangun musola, itu berkat apa? Berkat gotong royong dari komite. Komite itu isinya ya orang tua wali. Disampaikan kepada wali, monggo ini mau gimana Bapak Ibu? Kalau uang dari yayasan sekian, bantuan dari perusahaan sekian. Jadi madrasah yang membangun link dengan di dunia usaha dan dunia industri itu hanya MI Artisan kalau di wilayah Sleman. Tidak ada madrasah yang punya kerjasama dengan perusahaan yang secara rutin memberi bantuan tiap tahun. Ya, ya, dia dibantu tiap tahun. Sehingga ada bantuan, dananya itu selalu ada muncul di situ di dalam RAPBM atau rencana anggaran dan pendapatan madrasah selalu muncul di situ. Bisa dipastikan nanti dapat uang sekian, dapat uang sekian. Gitu. Ini yang perlu dikembangkan di madrasah yang lain, yang belum muncul. Saya kira demikian jawaban kami. Saya kira kalau ini nanti ditelaah lebih lanjut, mungkin di wilayah yang mungkin kantong-kantong madrasah, itu akan lebih menarik lagi. Tapi kalau madrasah ibtidaiyah itu penentu kebijakannya adalah elit. Madrasah ibtidaiyah swasta ya, saya katakan madrasah ibtidaiyah swasta. Yang saya teliti dalam konteks di sini ada di lingkungan luar pesantren. Kalau di dalam pesantren saya kurang tahu, karena belum saya teliti. Mungkin bisa jadi nanti teman-teman yang di sini ada yang tertarik dengan pengembangan mutu madrasah. Kalau saya memang sampai detik ini ketika kemarin ditanya kontribusinya gimana, Romo Vendus, saya jawab sampai detik ini kami juga siap dan kami sudah mendampingi beberapa madrasah, terutama madrasah-madrasah yang rentan krisis ataupun krisis mutu itu untuk kami dampingi dalam konteks ketika persiapan UN, kami motivasi, ketika ada pelatihan guru kami dampingi. Madrasah-madrasah tersebut cukup membuat surat permohonan dan surat ucapan terima kasih. Nah, itu udah bukti nanti untuk saya, nanti saya gunakan untuk BKD. Gitu. Mereka kan free hanya buat surat itu. Nah ini kerjasamanya seperti sama-sama menguntungkan. Mereka dapat pengalaman, ilmu, siswanya termotivasi. Kalau gurunya ada ya kami bantu. Jadi ada madrasah-madrasah yang sedang prospek juga minta didampingi, kami dampingi. Karena apa? Memang di Indonesia kalau bicara madrasah, ya mayoritas madrasah itu dari swasta. Jangan ngomong masalah min itu sudah cukup dibiayai oleh pemerintah, nggak usah bantu aja, mereka sudah dibantu pemerintah. Sekarang mari kita bantu, gitu ya. Masih ada? Masih ada? Mungkin saya Pak. Ya, Terima kasih. Nama saya Sugiharto dari Tarbiyah. Siapa? Sugiharto. Sugiharto. Ya. Tadi telah dibahas tentang sisi positif terkait kebijakan internal yang diambil oleh Pak Aslam ya namanya.
kepala sekolah, saya ingin menyoroti tentang sisi negatifnya. Tadi salah satu kebijakan yang diambil adalah memberikan bonus THR terhadap TK atau RA. Itu seakan-akan saya melihatnya itu seperti